Silakan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid yang tidak lelah-lelahnya untuk ngajak kita berkhalakoh ini yang besar sekali manfaatnya, dan juga para senior, para semua peserta yang berbahagia. Saya ingin nambahkan sedikit barangkali Gus Wahid, dan mohon maaf minggu yang lalu saya di perjalanan sehingga tidak bisa ikut, tapi saya bergabung sebetulnya itu. Hanya memang tidak bisa memberi pandangan pada saat itu karena di jalan. Soal ini, saya kira uraian daripada Gus Wahid, lalu kemudian diteruskan Pak Rektor UI, lalu juga diperkaya dari Irak tadi, dari Pak Tasya Hamad yang tadi luar biasa. Saya begini Gus Wahid, teknologi itu penting sekali, ilmu pengetahuan itu penting sekali, inovasi itu penting sekali untuk memajukan bangsa dan agar bangsa kita ini tidak ambruk gitu. Tapi kalau kita belajar dari sejarah bangsa-bangsa lewat kitab suci, yang tidak boleh itu adalah mengembangkan kebohongan. Tidak boleh itu adalah mengembangkan kebohongan. Jangan sampai kebohongan itu ditumbuh kembangkan. Apalagi di kalangan elitnya, itu yang tidak boleh. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, macam-macam itu runtuh. Itu bukan karena ekonomi dan juga bukan karena politik, tapi karena kebohongan-kebohongan itu. Karena itu kebohongan itu bahaya sekali sebetulnya itu. Maka dengan kebohongan itu lalu menjadi orang menjadi marah, orang menjadi kecewa, lalu konflik dan seterusnya itu dimulai dari kebohongan-kebohongan. Karena itulah juga ada hadis Nabi yang ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah minta diajarin apa sebetulnya yang bisa ajaran Islam yang bisa saya laksanakan agar kami selamat gitu kan. Dikatakan oleh Rasul jangan bohong. Jadi memang bohong. Dan ini sebetulnya bukan saja ditemukan di di sejarah-sejarah kitab suci tentang masyarakat yang jatuh, yang ambruk, yang tetapi kalau kita pelajari di lingkungan yang kecil-kecil aja, organisasi, mungkin juga di lembaga-lembaga yang kecil, bahkan juga di keluarga, itu bisa hancur, itu kan sebetulnya diawali dari kebohongan-kebohongan ini. Karena itu satu, tidak boleh bohong. Gimana caranya agar tidak boleh bohong itu? Yang kedua, Gus Wahid, saya tambahkan itu, bahwa Islam, agama itu memang penting sekali, agama ini. Tapi sebenarnya harus harus lebih dalam. Agama bukan hanya untuk KTP, lalu untuk identitas. Tapi bagaimana agama menjadi sifat. Menjadi sifat. Yang diturunkan oleh Rasulullah itu kan sifat sebetulnya. Bukan semata-mata identitas. Bagaimana umat Islam itu punya sifat dan menggunakan sifatnya. Sifat Rasulullah itu kan sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu kan jelas sekali sebetulnya, bahkan semua orang hafal apa itu sidik, kebenaran, apa itu amanah gitu kan. Nah, apa itu tabligh, apa itu fatonah, cerdas, semua orang yang berislam ini paham sebetulnya dan hafal, tapi sayangnya tidak menggunakan sifat-sifat yang mulia itu. Punya sifat tapi tidak bersifat. Nah, gimana kira-kira pendidikan Islam kita ini mulai dari pesantren, di sekolah-sekolah, lalu juga di perguruan tinggi Islam ditekankan tidak saja mengajari sifat tapi sekaligus juga bersifat.
Bagaimana bangsa Indonesia itu punya sifat sidik. Bangsa Indonesia itu punya sifat amanah. Bangsa Indonesia itu terbuka, tablik, dan cerdas, patona. Manakala sifat-sifat ini melekat kepada diri setiap warga bangsa ini, dan tentu ini untuk ditumbuhkannya melalui elitnya, melalui para pimpinannya, baik pimpinan formal maupun juga pimpinan non formal, dan berhasil. Ini luar biasa menurut hemat saya. Ini yang tidak boleh dilupakan. Sifat-sifat ini tidak boleh dilupakan, dan bahkan kalau kita pendidikan harus menggunakan sifat ini. Jangan punya baju tapi tidak berbaju. Kita ini punya sifat ini tapi tidak menggunakan sifat, sama artinya kita itu punya baju tapi tidak menggunakan baju. Itu. Lalu kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan itu adalah gini. Kita ini disuruh takut kepada Allah, Gus Wahid. Supaya kita ini takut kepada Allah. Kenapa kita ini takut kepada Allah? Bukankah Allah itu maha kasih sayang? Allah itu maha baik. Allah itu maha pemberi. Allah itu segala sifat-sifat mulia. Saya kepikiran, kenapa kita ini kok tidak takut dengan diri sendiri? Jadi tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada diri sendiri, takut ketika tidak bisa menjalankan perintah Allah. Kalau kita semua ini takut ya, kepada diri sendiri, takut kalau tidak bisa melaksanakan perintah dan contoh teladan dari Allah dan Rasul, maka mungkin akan menjadi bagus. Lalu agama menjadi fungsional. Kita ini kan pada taraf mengatakan agama ini penting, tapi juga kita ini begitu mudah untuk melalaikan agama ini. Maka lalu saya misalnya menjadi kepikiran berbalik, gimana kalau kita tidak takut kepada Allah, tapi justru mencintai Allah dan Rasul, yang kita takutkan itu kepada diri kita manakala kita, anak-anak kita dan anak-anak kita sebagai pendidik ya, mahasiswa, murid-murid kita menjadi takut kepada diri sendiri ketika tidak mampu untuk menjalankan. Nah, kalau yang hal tiga ini kita tumbuh kembangkan, insya Allah baik secara pribadi, keluarga, komunitas, bahkan negara yang tadi saya katakan menggunakan sifat-sifat mulia yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu, lalu kemudian kita tidak bohong, insya Allah semua yang lain, sains, teknologi, ilmu pengetahuan, dan seterusnya itu akan tumbuh dan berkembang. Saya kira itu Gus Wakil. Luar biasa. Terima kasih. Moga-moga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.